Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Alexandro dari kelas MA 21B02 akan melaksanakan tugas kedua dari mata kuliah statistika untuk mempresentasikan tentang mind mapping yang saya buat di tugas kedua ini. Yang pertama adalah konsep dasar statistika. Konsep dasar statistika di sini meliputi pengertian statistika, perbedaan statistika deskriptif dan inferensial, penjelasan tentang populasi dan sampel, penyelesaian atau penjelasan tentang data seperti data kualitatif dan data kuantitatif, data diskret dan data kontinu, data primer dan data sekunder. Terus yang terakhir juga ada skala pengukuran data. Pertama adalah pengertian statistika. Apa sih statistika itu? Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Secara lebih spesifiknya, statistika suatu cabang ilmu matematika yang mengkaji tentang pengumpulan, penyajian, analisis, dan interpretasi data. Nah, di statistika ada juga beberapa konsep dasar nih yang harus kita ketahui, kayak populasi, di mana itu adalah kelompok individu atau objek yang menjadi fokus penelitian. Kemudian ada sampel adalah bagian dari populasi. Dan kemudian ada data adalah informasi yang dihasilkan dari penelitian. Kemudian ada juga variabel, di mana ini adalah karakteristik atau sifat yang diukur dalam populasi atau sampel yang diteliti. Ada juga statistik deskriptif, di mana ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menyajikan data secara numerik atau grafis. Dan sebaliknya ada juga statistik inferensial yang memberikan data dalam pembuatan kesimpulan tentang populasi yang diteliti. Kemudian ada apa itu interpretasi dan interpretasi data. Interpretasi adalah proses menjelaskan atau memberikan arti pada suatu informasi atau data yang telah diperoleh. Nah, di konteks statistika ini, interpretasi data merujuk pada proses membaca dan memahami data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau angka-angka. Kemudian interpretasi data sangat penting untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu situasi atau fenomena yang sedang diteliti. Interpretasi data juga melibatkan kemampuan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan sampel yang telah diambil. Nah, karena interpretasi data ini kan menjelaskan atau memberikan arti pada suatu informasi. Terus apa bedanya sama presentasi? Nah, di sini presentasi adalah perbedaannya, di mana perbedaan interpretasi dan presentasi adalah interpretasi merujuk pada proses menjelaskan atau memberikan arti pada suatu informasi atau data yang telah diperoleh. Interpretasi data berkaitan dengan pemahaman dan pengambilan kesimpulan tentang apa yang terjadi dalam suatu situasi atau fenomena yang sedang diteliti berdasarkan apa yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Nah, sedangkan presentasi itu lebih ke penyajian yang lebih mudah, karena penyajiannya menggunakan visual atau verbal kepada halayak umum. Jadi sederhananya begini, untuk untuk presentasi itu ditujukan kepada halayak yang umum. Jadi supaya lebih mudah untuk dipahaminya. Kemudian ada juga di sini perbedaan statistika deskriptif dan inferensial. Seperti yang sudah saya katakan tadi, statistika deskriptif dan inferensial merupakan dua cabang utama dalam ilmu statistika, di mana statistika deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data yang diperoleh dari suatu populasi dan sampel. Tujuannya, statistika deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang karakteristik data seperti rata-rata, median, modus, variasi, dan distribusi frekuensi dari suatu variabel. Analisis statistik deskriptif juga dilakukan untuk memvisualisasikan data dengan menggunakan grafik dan tabel agar mudah dipahami. Nah, sementara itu di sisi lainnya ada juga statistika inferensial, di mana ini adalah metode statistik yang digunakan untuk membuat generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa signifikan atau berbedanya suatu variabel di antara kelompok yang berbeda dalam populasi. Contoh, metode statistika inferensial adalah uji hipotesis, analisis regresi, dan analisis varians. Kemudian ada lagi, kemudian dari sini contoh hasil statistika inferensial dan deskriptif. Untuk contoh hasil statistika inferensial itu lebih ke kesimpulan, sedangkan untuk hasil deskriptif itu lebih ke angka-angka berbentuk seperti grafik.
Penjelasan tentang populasi dan sampel. Penjelasan tentang populasi dan sampel adalah populasi itu merupakan objek yang ingin diteliti. Nah, dari kemudian sampel adalah sebagian dari populasi yang ingin diteliti. Kenapa harus ada sampel? Kenapa nggak populasi aja? Sederhananya begini, apabila kita mau melakukan penelitian pada populasi, maka terlalu banyak objek yang harus diteliti. Dari itu semua kita harus mengambil sampel, di mana sebagian dari populasi saja yang diteliti, supaya mempermudah penelitian dan juga dapat membuat penelitian lebih efisien. Contoh hasil dari statistika inferensial. Setelahnya ada penjelasan tentang data kualitatif, data kuantitatif, data diskret dan data kontinu, data primer dan data sekunder. Pertama kita harus tahu dulu, apa itu data? Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat diukur, diamati, atau dikumpulkan dalam bentuk menarik, simbol, atau teks. Data seringkali merupakan bahan baku atau input yang digunakan dalam proses analisis dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti pengetahuan, bisnis, teknologi, dan sebagainya. Data juga dibagi menjadi kedua kategori utama, kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini masuk ke data kualitatif dan data kuantitatif ya. Data kualitatif adalah data yang menggambarkan kualitas atau karakteristik suatu objek atau peristiwa seperti warna, rasa, suhu, atau jenis kelamin. Kemudian data kuantitatif di sisi lainnya adalah data yang diukur dalam bentuk angka atau bilangan seperti tinggi badan, berat badan, dan usia. Kemudian selanjutnya ada data diskret dan data kontinu. Data diskret adalah data yang hanya menerima nilai-nilai tertentu atau terbatas. Data ini biasanya dihitung dengan angka bulat atau bilangan pecahan yang dapat dihitung, seperti jumlah anak dalam sebuah keluarga, jumlah tiket yang terjual pada suatu konser, atau juga data diskret sering dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat atau rentang bilangan bulat. Ada juga data kontinu. Apa sih data kontinu itu? Data kontinu adalah data yang dapat menerima nilai-nilai apapun dalam suatu rentang tertentu. Data ini seringkali diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran yang memungkinkan untuk menghasilkan nilai desimal atau bilangan pecahan, seperti berat badan atau tinggi badan. Data kontinu juga seringkali dinyatakan dalam bentuk angka desimal atau bilangan real, yang memungkinkan adanya rentang nilai yang tidak terhingga banyaknya. Selanjutnya ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau pengumpul data. Data ini dikumpulkan untuk tujuan tertentu dan untuk pertama kalinya. Contohnya adalah hasil survei yang dilakukan oleh sekelompok peneliti atau wawancara dengan responden. Kemudian data sekunder, ini adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain dan kemudian digunakan oleh peneliti untuk tujuan yang berbeda. Nah, data ini biasanya diambil dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan, dan database publik. Contohnya adalah demografi penduduk yang dikeluarkan oleh BPS. Kemudian ada juga tentang skala pengukuran data. Skala pengukuran data beserta contohnya. Skala pengukuran data merupakan cara atau skala yang digunakan untuk mengukur suatu variabel dalam sebuah penelitian atau analisis data. Terdapat 4 jenis skala pengukuran data, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal adalah skala yang digunakan untuk mengukur variabel yang mempunyai nilai kategorikal atau kualitatif yang tidak dapat diukur secara berurutan. Contohnya adalah jenis kelamin, agama, dan warna, di mana kesemuanya tidak memiliki urutan. Ada juga skala ordinal, di mana skala ordinal digunakan untuk mengukur variabel yang memiliki nilai kategorikal atau kualitatif dengan tingkat atau urutan yang dapat diukur, tetapi tidak memiliki jarak yang sama antar tingkatannya, seperti tingkat pendidikan, kelas sosial, dan peringkat di kompetisi. Ada juga skala interval, di mana skala interval digunakan untuk mengukur variabel yang memiliki nilai kuantitatif dan numerik dan memiliki jarak antar nilai yang sama. Namun skala ini tidak memiliki nilai nol mutlak, artinya nol pada skala interval hanya merupakan representasi nilai dan bukan nilai sesungguhnya, seperti suhu dalam Celsius atau Fahrenheit. Terakhir adalah skala rasio. Skala rasio digunakan untuk mengukur variabel yang memiliki nilai kuantitatif atau numerik dan memiliki jarak antar nilai yang sama. Skala ini memiliki nol mutlak. Jadi nol di sini adalah nol yang benar-benar nol. Contohnya adalah berat badan, tinggi badan, dan usia.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.